Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Ada seseorang di sini yang sangat mencintai kamu ya, tapi di sini sempat dia mau mencoba untuk melupakan kamu, nggak bisa gitu kalau aku lihat di sini ya. Karena mungkin dia mau melupakan kamu itu karena mungkin dia berpikir bahwa ada yang lain loh selain kamu gitu ya. Ada si A, ada si B seperti itu. Jadi dia sempat ingin melupakan kamu, tapi nampaknya di sini dia tidak bisa karena dia ternyata memang benar-benar sayang banget sama kamu, cinta banget sama kamu ya. Bahkan di sini dia ingin sekali menunjukkan ekspresi atau menunjukkan effortnya untuk apa ya, memberitahumu bahwa dia memang sayang sama kamu, dia cinta sama kamu. Ada keterikatan yang sangat kuat di sini. Rasa ketergantungan dia terhadap kamu selama ini tuh kuat banget ternyata. Ya, entah mungkin kamu memberikan apa namanya pelayanan ya, atau kamu tulus banget sama dia, kamu memang benar-benar cinta gitu ya, kamu ya sabar banget menghadapi dia sehingga dia itu saat ini tuh benar-benar ngerasa ketergantungan banget sama kamu, dia merasa terbuai banget oleh kamu. Cuman saat ini kalau aku lihat tidak ada pergerakan apapun, jadi kayak ada sifat manipulatif dari si dia. Dia hanya bisanya memantau kamu dari kejauhan, dia hanya bisa melihat kamu dari kejauhan, mungkin dari media sosial atau ya kalau misalkan kalian di sini dekat ya secara fisik ya mungkin dia dari jauh sering lirik-lirik kamu seperti itu ya. Tapi intinya saat ini walaupun dia masih mencintai kamu, tidak ada pergerakan di sini dia untuk menunjukkan apa yang dia rasakan ke kamu. Mungkin dia memang pernah melakukan kesalahan, mungkin dia yang tiba-tiba pergi meninggalkan kamu dan dia tiba-tiba yang mencoba untuk melupakan kamu, ya meninggalkan kamu sehingga di sini dia ada rasa malu sama kamu, makanya di sini dia hanya memantau kamu dari kejauhan ya. Atau bisa jadi di balik itu semua, di belakang dia sebenarnya ada yang masih mengontrol dia, entah itu orang tua, keluarga atau pasangan lainnya seperti itu ya, sehingga dia tidak bisa leluasa bergerak ke arah kamu seperti itu ya. Intinya saat ini masih sering dia memperhatikanmu, cuman belum ada pergerakan apapun. Pernah sempat mau melupakan kamu tapi tidak bisa. Bahkan di sini kalau aku lihat ada koneksi heart to heart conversation, berarti ada ikatan yang kuat dari secara batin di antara kalian ya. Apa yang kamu rasakan dia pun merasakannya. Sebaliknya pun seperti itu. Ya, I wish things could be different, kata dia. Dia berharap situasinya berubah, tidak seperti ini, tidak canggung seperti ini, tidak leluasa untuk datang ke kamu ya. Ada yang mengontrol dia, ada yang memata-matai dia, seperti itu. Ya, dia berharap bisa leluasa gitu ketemu kamu, ngobrol sama kamu. Dia berharap lancar-lancar aja hubungan dia bersama kamu, tidak seperti ini, penuh dengan pengekangan, penuh dengan controlling, penuh dengan hambatan seperti itu ya. Karena sejujurnya di sini dia pengen banget bercita banyak hal dengan kamu ya, terutama hal-hal baik yang dia dapatkan. Dia berharap masih bisa bercerita dengan kamu. Oke, dan kalau aku lihat saat ini tuh dia sudah tidak peduli lagi dengan omongan-omongan orang yang mungkin di selama ini orang-orang itu sering
ngomongin kamu bahwa kamu nggak pantas untuk dia, kamu jelek, kamu begini begitu ya. Banyak yang ngegosipin kamu yang tidak-tidak di sini. Dan mungkin sempat dulu dia terhasut oleh omongan-omongan itu, ya, ada omongan-omongan dari orang-orang yang menganggap kamu tidak baik. Nah, sekarang dia sudah tidak peduli dengan omongan-omong itu, dia sudah tidak mau lagi terhasut dengan omongan-omongan orang di luar sana. Dan bisa jadi juga kenapa dia hanya bisa memantaumu dari jauh, karena di sini dia merasa bahwa kamu sudah meninggalkan dia, kamu sudah tidak menginginkan dia lagi, kamu sudah marah banget, kamu sudah ya move on ya, seperti itu kalau aku lihat. Sehingga di sini dia hanya menanggung perasaan ini sendiri ya, dia pengen datang tapi kamu sudah tidak mau melihat dia ke belakang gitu loh. Dia merasa bahwa kamu kayak sudah jauh gitu ya, sudah menjauhi dia, kayak tidak mau lagi bersama dia, kamu meninggalkan dia. Sometimes I stay awake thinking about you, kata dia. Suatu saat ya, suatu saat dia selalu terbangun, dia ada saat-saat tertentu lah ya, dia terbangun dari tidurnya gitu ya, dia kaget, dia kok tiba-tiba kepikiran kamu, keinget kamu, atau ya mimpiin kamu seperti itu. eh Aku lihat di sini dia tahu bahwa dialah yang salah selama ini, telah memperlakukan kamu tidak baik. Dan apa yang terjadi selama ini ya, tentang kekecewaanmu terhadap dia selama ini itu menghancurkan kamu, tapi malah dia ini menyalahkan kamu atas kesalahan yang dia telah buat gitu ya. Jadi dia tidak mau disalahkan ya, sifat manipulatif dan egois yang sangat besar. Memang orang yang kalau aku lihat karakternya memang egois banget dan kekanak-kanakan ya. Dan saat ini kalau aku lihat memang hubungan kamu dengan dia itu lagi berantakan banget, apalagi di sini banyak sekali janji-janji atau rencana-rencana yang sudah kalian susun bersama itu tidak ada yang terrealisasi. Banyak yang tidak terrealisasi, banyak yang tidak terjadi, atau banyak yang tidak ditepati atau dilakukan. Bahkan kalau aku lihat juga dia ini suka sekali berpindah-pindah ya, berpindah-pindah ke lain hati, maksudnya pindah ke fase satu kemudian ke fase yang lainnya seperti itu. Sehingga inilah yang mungkin menjadi pemicu kenapa hubungan ini berantakan ya. Sudah dia tidak tidak menepati janji, kemudian masih suka kesana sini ya. Terus itu apalagi? Kalau aku lihat mungkin dia ini tuh belum percaya diri atau belum siap atau bagaimana. Intinya dalam keadaan sekarang berpisah ini, kalau aku rasa dia sedang introspeksi diri, dia sedang menganalisa keadaan, dia sedang memikirkan tentang apapun yang selama ini terjadi. Dan di sini dia sedang memikirkan, kemudian membuat keputusan yang adil bagaimana bagaimana dia harus menyikapi hubungan kalian. Dan memang dia berpikir bahwa kita memang butuh jeda deh ya, butuh jeda untuk berpisah aja dulu untuk memikirkan semuanya. Menurut dia seperti itu. Makanya di sini kamu dengan dia ya lagi berpisah, apalagi di sini mungkin dia pernah melakukan sesuatu kejahatan apa terhadap kamu sehingga dia merasa butuh menenangkan diri dan pikiran dia untuk memikirkan segalanya. Dan kalau aku lihat mungkin dia ini sudah atau belum nih ya, pokoknya nanti akan ada suatu kejelasan yang terkuak dan terbongkar ya, entah ini sudah terjadi atau belum. Tapi kalau aku rasa mungkin sudah ya, sudah terjadi. Dia sudah menceritakan ya, walaupun mungkin hanya sebagian ya, sebagian yang dia ceritakan, dia jujur tentang apa yang selama ini terjadi, tentang kebohongan-kebohongan dia, keadaan dia sebenarnya, atau perselingkuhan yang pernah dia lakukan, atau penipuan yang pernah dilakukan, dia bongkar semuanya. Atau mungkin kamu yang mengetahuinya secara langsung gitu ya, tanpa dia bercerita. Intinya di sini kalau ada Seven of Swords Reverse berarti menandakan bahwa memang apa yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu sudah terbongkar ya, sudah ketahuan. Dan kalau aku lihat mungkin
Jika memang dia mengharapkan maaf dari kamu, iya, aku lihat di sini kamu mungkin sudah memaafkan dia, kamu sudah ya oke, itu sudah terjadi dan mau dibuat apa kalau sudah terjadi gitu ya. Tapi kalau untuk kembali lagi, kamu memilih untuk menjalani hidupmu sendiri gitu ya. Kamu kayak menolak, kamu nggak peduli lagi dengan dia ya, karena mungkin sudah terlalu banyak kali ya, sudah terlalu banyak kesalahan-kesalahan yang dia pernah lakukan ke kamu sehingga kamu mungkin sudah capek, sudah muak, kamu sudah apa ya, sudah hilang lah, sudah habis kesabaranmu atas perilaku dia, atas tindakan dia sama ini, ya mengkhianati kamu, berselingkuh, bohong atau apapun itu. Kamu sudah capek sehingga kamu memilih untuk ya udah, kita jalani aja hidup kita masing-masing kayak gitu. Kamu memilih untuk melanjutkan hidupmu tanpa berbalik ke belakang, tanpa apa ya, memikirkan dia, kamu nggak peduli. Apalagi di sini ada Page of Sword ya, kamu merasakan bahwa selama ini setiap kalian selalu bersama, setiap kalian menjalani hubungan bersama, pasti ada aja bentroknya, pasti ada aja masalahnya, pasti ada perselisihannya di antara kalian. Bahkan cuman gara-gara hal-hal kecil aja pasti aja dipertengkarkan, pasti aja berantem dan akhirnya di sini hubungannya on off terus ya. Kamu merasakannya, kamu lelah dengan hubungan yang on off ini yang nggak jelas, yang nggak ada apa namanya, ya nggak ada kejelasan, nggak ada status seperti itu ya. Hubungan selalu on off terus dan mungkin ada satu pihak di sini atau mungkin kedua pihak ya berpikir bahwa kalian masing-masing oke, mungkin ini amarah hanya sesaat, mungkin seminggu, dia nanti balik lagi. Taunya enggak, butuh waktu yang cukup lama, mungkin bahkan berbulan-bulan untuk bisa bersama kembali dan ya untuk bisa datang lagi memperbaiki hubungan seperti itu. Jadi ekspektasinya kalian itu mungkin marahnya cuma sebentar, taunya butuh berbulan-bulan. Kemudian ada Three of Cups ya. Jadi selama kalian berpisah seperti ini ya, si dia ini ya lagi have fun aja sama teman-temannya. Dia sedang kumpul-kumpul dengan teman-temannya untuk bisa mengalihkan ya pikiran dia dari kamu. Untuk memperlihatkan bahwa dia baik-baik saja, untuk memperlihatkan bahwa dia itu have fun gitu ya tanpa kamu, seperti ya sifat manipulatif ya. Sebenarnya nggak have fun juga, di sini ada judgment ya. Jadi sebenarnya dia nggak have fun, cuman untuk mengalihkan kesedihan, kesepian dan pikiran dia yang kalut atas hubungan kalian, ya udah have fun dia sama teman-temannya, berkumpul-kumpul dengan teman-temannya. Terus kalau misalkan ada acara apa gitu ya, have fun dengan teman-temannya, pergi bareng sama teman-temannya kayak gitu. Tapi kalau Three of Cups tegak ini ya, kalau untuk relationship, kalau aku rasa akan ada reuni lagi dengan kamu. Cuman mungkin butuh waktu ya, Karena gini, dia ini masih ada keraguan juga terhadap hubungan ini, terhadap diri dia dan terhadap kamu ya. Dia ini masih ada keraguan yang sangat lumayan besar kalau aku lihat, sehingga dia harus apa namanya, memikirkan kembali tentang keputusan yang harus dia ambil terhadap hubungan ini. Apalagi di sini dia masih dia ini kan sering sekali terhasut ya, orang yang gampang banget terhasut sebenarnya ya. Orang yang gampang banget terhasut dengan omongan-omongan orang. Jadi kalau aku rasa di sini dia menyesali atas tindakan dia yang selalu gampang banget terhasut oleh orang-orang, sehingga dianya melakukan banyak kesalahan terhadap kamu. Ya, kamu dibilang selingkuh lah, inilah itulah, akhirnya dia dengan impulsifnya, dengan spontannya dia meninggalkan kamu begitu saja atau bagaimana. Intinya dia orang yang gampang terhasut sehingga mengikuti omongan orang-orang, akhirnya dia merusak hubungan kalian, merusak kepercayaan dari kamu kayak gitu ya. Dia sering menyakiti kamu tanpa alasan, terus itu sering ya ngeghosting kamu, ninggalin kamu gitu aja gara-gara pihak ketiga, gara-gara hasutan dari orang-orang di luar sana gitu ya. Nah, kalau aku lihat judgment ini sebenarnya itu pengen banget loh menghubungi kamu. Cuman ada keadaan rasa malu yang dia rasakan saat ini sama kamu. Dia merasa bersalah, dia malu banget, dia nggak enak banget sama kamu. Kenapa? Karena dia itu tadi ya orang yang gampang terhasut sehingga membuat hubungan ini bercerai-berai, membuat hubungan ini hancur seperti itu.
Bahkan ketika ada tuduhan-tuduhan palsu ke kamu, dia tidak pernah melihat dengan bukti yang nyata gitu loh. Apa yang mereka tuduhkan ke kamu itu mereka tidak ada buktinya, dan bahkan dia pun tidak mencari buktinya secara gamblang. Tahu-tahu udah kemakan aja hasutan dari orang-orang ketiga di antara kalian itu gitu. Dan akhirnya ya apa yang mereka tuduhkan itu salah gitu terhadap kamu, dan di sini dia malu banget. Jadi ketika ingin menghubungi kamu, dia kepikiran itu, ya ampun aku dulu terhasut sama orang A ya, dan akhirnya aku meninggalkan kamu, aku menyakiti kamu gitu, aku akhirnya kehilangan kepercayaan kamu, seperti itu. Banyak sekali banyak sekali gangguan ya yang terjadi di dalam hubungan kalian. Terus itu juga kalau aku lihat di sini, mungkin gini ya, lebih ke ini sih, ada rasa ketidakpuasan dalam diri kalian masing-masing tentang hubungan ini ya, karena ini selalu ada pihak ketiga. Akhirnya hubungan kalian on off terus, akhirnya datang pergi nggak sesuka hati terus, nggak ada komitmen jangka panjangnya hubungan ini. Terus itu mungkin orang-orang berpikir hubungan ini nampak dari luar tuh kayak baik-baik aja, padahal sebenarnya tidak. Secara internalnya kalian penuh dengan rasa sakit kalau aku lihat di sini. Kalian banyak sekali merasa sedih dengan hubungan ini ya, mungkin karena memang kalian sering disakiti oleh dia. Banyak sekali ketidakpuasan yang terjadi yang kamu rasakan di hubungan ini, yaitu karena dia ini sempat menghadirkan pihak-pihak ketiga di hubungan kalian, yang mungkin menghadirkan third party di hubungan kalian, yang notabene itu hanya untuk kesenangan sesaat gitu loh, untuk kesenangan di awal aja. Jadi dia menghadirkan pihak ketiga itu mungkin di kala itu kamu lagi sibuk dengan pekerjaan, dia juga lagi sibuk dengan pekerjaan, sehingga dia nggak mendapatkan perhatian dari kamu. Akhirnya di sini dia menghadirkan pihak ketiga untuk hiburan dia gitu loh, untuk untuk bersenang-senang gitu loh ya. Dan notabene juga nggak ada rasa suka dari hati gitu ya, sukanya dari mata aja gitu. Mungkin dia cantik, mungkin dia ganteng, mungkin dia orangnya mungkin dia ini butuh perhatian kan. Nah, si A itu mungkin perhatian sama dia, sehingga dia ingin merasa bahagia. Makanya di sini dia menghadirkan pihak ketiga di antara kalian. Nah, pada saat itu pun kamu tidak bisa memberikan perhatian ke dia. Seperti itu ya. Dan di sini dia menyesali atas tindakan dia yang seperti itu. Dia menghadirkan pihak ketiga ya, sehingga kalau aku rasa memang hubungan kalian ini masalahnya sih cukup besar ya, bahkan mungkin mengakar sekali. Mungkin gak hanya sekali dua kali dia berperilaku seperti ini. Dia selalu menghadirkan pihak ketiga untuk bersenang-senang ya di belakang kamu. Mungkin udah sering kali, berulang-ulang kali kalau aku lihat di sini ya. Jadi nggak cuma sekali dua kali, mungkin sampai sekarang pun masih ada yang seperti itu. Seperti ini ya, jadi ceritanya mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Ini alfabetnya. Nggak usah diambil pusing ya. Oke. So, cukup berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.